Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah para petani maju Indonesia, bersama-sama kita berdoa untuk kesehatan kita, keselamatan kita, begitu juga untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat dan penduduk Indonesia. Dan tak lupa juga kita mendoakan para pemimpin-pemimpin kita yang telah kita berikan amanah agar mereka bisa melaksanakan amanahnya dengan baik, juga diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan juga kita tak lupa berdoa untuk semua pekerjaan dan kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini agar bisa berjalan lancar dan sukses, karena kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Saudara petani maju Indonesia, dalam pertemuan kita kali ini kembali kita akan memberikan beberapa informasi dan jawaban dari beberapa pertanyaan serta memenuhi dari beberapa permintaan. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas masalah penggunaan rock fosfat atau fosfat alam untuk meningkatkan pH tanah serta memberikan asupan yang bagus terhadap tanaman jagung kita di lapangan. Mengingat tanaman jagung membutuhkan fosfat dalam bentuk yang cukup karena fosfor adalah unsur hara makro esensial dan primer. Untuk itu dia dibutuhkan dalam jumlah yang banyak dan harus tersedia di tanah. Untuk itu dalam pertemuan kali ini kita akan membahas masalah rock fosfat atau fosfat alam dan dampaknya terhadap tanaman jagung dan aplikasinya di lahan supaya lebih efektif dan lebih efisien. Karena dengan penggunaan rock fosfat kita bisa menggunakan 1 ton per hektar itu untuk 5 kali musim tanam. Menelaah pemberian fosfat alam atau rock fosfat untuk peningkatan hasil dalam budidaya tanaman jagung. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki luasan lahan asam sebesar lebih kurang 104 juta hektar. Di mana lahan asam ini tersebar di banyak, di antaranya Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Saat ini, lahan asam di Pulau Sumatera dan Kalimantan secara luas dimanfaatkan untuk tanaman pangan, terutama jagung, keledai, kacang-kacangan, dan tanaman perkebunan, seperti kelapa sawit. Kendala pemanfaatan tanah asam adalah fiksasi fosfor oleh mineral sesquoxida, Al2O3, dan Fe2O3. Untuk mengatasi kehilangan P di lahan asam adalah menggunakan batuan fosfat alam atau rock fosfat. Rock fosfat adalah sumber hara P yang bersifat lepas lambat atau slow release karena merupakan bahan mineral alami dan memiliki efek residu hingga beberapa musim tanam. Rock fosfat atau batuan fosfat alam adalah sumber hara P yang berasal dari mineral. Rock fosfat ditambang secara alami dan banyak terdapat di berbagai negara. Indonesia juga memiliki rock fosfat, namun kualitasnya sangat bervariasi dan kurang menguntungkan untuk ditambang. Negara dengan cadangan P terbesar di dunia adalah Maroko, 75%, Tiongkok, 6%, Algeria dan Syria, 3%, Jordan, Afrika Selatan, USA dan Rusia sekitar 2%, Peru dan Saudi Arabia sekitar 1%, dan sisanya 3% adalah negara lain. Rock fosfat adalah bahan baku sumber hara P dalam pembuatan pupuk P, seperti SP36, TSP, dan DAP, yang larut air, sehingga cepat tersedia bagi tanaman. Untuk memproduksi pupuk tersebut,
maka rock fosfat perlu diekstrak terlebih dahulu, untuk menghasilkan asam fosfat, untuk kemudian diproses menjadi pupuk di atas. Dalam industri pupuk, sumber rock fosfat yang digunakan, adalah yang berkualitas tinggi sehingga bahan tersebut, harus diimpor. Dan bila tidak disubsidi hara pupuk SP36, menjadi cukup mahal. Alternatif sumber hara P adalah, pemanfaatan secara langsung atau direct use, rock fosfat, sebagai pupuk tanpa proses apapun. Ini akan menjadi alternatif sumber pupuk P, yang lebih murah bagi petani. Penggunaan rock fosfat sangat efektif untuk lahan asam. Hal ini karena rock fosfat, mengandung unsur hara lain terutama K, kalsium, yang berperan dalam menurunkan tingkat keasaman tanah, atau meningkatkan pH tanah. Sementara itu lahan kering di Indonesia didominasi oleh lahan kering asam. FAO, sebagai organisasi pertanian dan pangan dunia, telah merekomendasikan penggunaan rock fosfat, untuk tanaman pangan maupun perkebunan. Penggunaan rock fosfat di Indonesia masih sangat jarang, karena beberapa hal, diantaranya akses mendapatkan rock fosfat tidak tersedia, dan belum banyak dikenal oleh petani. Namun demikian, untuk tanaman kelapa sawit, sudah mulai digunakan meskipun belum memperhatikan kualitasnya. Keuntungan fosfat alam, atau rock fosfat. Batuan fosfat alam, atau rock fosfat, memiliki kandungan reaktivitas tinggi. Potensi reaktivitas rock fosfat, dapat diukur dengan metode asam sitrat 2%. Bantuan ini bersifat lepas lambat, atau slow release, dalam arti unsur hara P, dilepas secara perlahan, sehingga P lebih efektif, dapat diserap oleh tanaman. Di samping itu, fosfat alam memiliki efek residu, dengan sifat lepas lambat maka pengaruhnya terhadap tanaman lebih lama. Penggunaan rock fosfat, dengan dosis yang cukup, akan menghemat tenaga kerja, dan biaya input produksi dari pupuk P karena rock fosfat bisa, hanya diaplikasi sekali dalam beberapa musim tanam. Hasil penelitian jangka panjang di Indonesia pada tanaman jagung, dari 1990 sampai tahun 2016. Oleh peneliti Bali Tanah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, menunjukkan bahwa reaktif fosfate rock, Maroko, dengan dosis 1 ton per hektar yang diberikan 1 kali selama 5 musim tanam, dikombinasikan dengan pupuk kandang, dapat meningkatkan produktivitas tanaman jagung, minimal hingga 30%, konsisten selama 5 musim tanam, dengan efisiensi biaya hingga 25%. Untuk lokasi penelitian di Taman Bogo, Lampung, produktivitas jagung rata-rata, adalah 8-9 ton per hektar. Di mana, produksi jagung di lokasi penelitian lahan petani di Tanah Laut, Kalimantan Selatan, menunjukkan hasil yang lebih tinggi, yaitu antara 10-12 ton per hektar. Dengan populasi tanaman lebih rapat, dibandingkan lokasi Lampung. Semoga bermanfaat. Kiranya cukup sekian penjelasan dan paparan dari kami. Semoga bisa difahami dan memberikan manfaat buat kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan budidaya tanaman jagung dengan baik, serta memberikan hasil yang tinggi dengan pengeluaran yang seefisien mungkin. Kiranya cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.